Seorang pegawai pajak bernama Abang Muhammad Nurul Azhar yang menjabat sebagai pelaksana seksi pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Bintan, Tanjung Pinang, dikabarkan meninggal dunia akibat kelelahan bekerja. Lantas, seperti apa kronologi selengkapnya? Almarhum diduga wafat akibat kelelahan setelah menangani validitas pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atau PPHTB di sistem Cortex, sebuah sistem administrasi perpajakan yang kerap mengalami gangguan teknis. Kematian Abang Muhammad Nurul Azhar yang terjadi menjelang Lebaran menjadi potret suram dari beban kerja berlebih yang dialami pegawai pajak di tengah transisi sistem Cortex yang jauh dari kata sempurna. Kabar duka ini pertama kali mencuat ke publik melalui unggahan media sosial akun X bernama @minjanining pada Jumat, 14 Maret 2025. Korban Cortex ini turut berduka cita untuk para pegawai pajak yang jadi korban ketamakan pimpinannya. Tulisnya, yang kemudian viral dan hingga saat ini mendapatkan 3,6 juta penayangan. Sebelum meninggal, Abang Muhammad masih tetap bekerja seperti biasa, meskipun dalam kondisi kurang sehat. Ia dikabarkan harus menyelesaikan validasi PPHTB hingga dini hari, akibat seringnya sistem Cortex mengalami error. Bahkan, ia juga membantu menyelesaikan pekerjaan koleganya yang terhambat sistem tersebut. Dari percakapan di aplikasi pesan yang beredar, diketahui bahwa almarhum bekerja hingga pukul 2 dini hari. Sebelum itu, ia juga tengah membantu rekannya yang baru berhasil memproses 5 dokumen hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kondisi kantor yang kurang ideal semakin memperburuk situasi, di mana jumlah pegawai terbatas hanya 6 orang untuk menangani seluruh tugas back office dan tempat pelayanan terpadu atau TPT. Bahkan, beberapa pejabat di KPP Bintan sedang sakit, sehingga beban kerja semakin meningkat. Pada akhirnya, Abang Muhammad ditemukan meninggal dunia di kantornya setelah mengalami kelelahan luar biasa akibat beban kerja yang tinggi. Sistem administrasi perpajakan Cortex yang mulai diterapkan sejak 1 Januari 2025 sering menuai keluhan dari wajib pajak maupun pegawai pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan telah meminta maaf secara terbuka atas berbagai kendala yang terjadi dalam masa transisi ini. Sementara itu, anggota Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Septian Haryoseto menilai bahwa kendala dalam implementasi Cortex masih wajar karena sistem ini masih dalam tahap awal peluncuran. Namun, ia memastikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak atau DJP terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas sistem tersebut agar lebih stabil dan dapat diandalkan. Untuk mengantisipasi dampak buruk dari penerapan Cortex yang masih bermasalah, DJP dan Komisi 11 DPR RI menyepakati penggunaan kembali sistem lama secara paralel agar penerimaan pajak tidak terganggu. Tragedi yang menimpa Abang Muhammad Nurul Azhar mengingatkan kita akan pentingnya perlindungan hak-hak tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, setiap karyawan memiliki hak atas jam kerja yang manusiawi, istirahat yang cukup, serta jaminan sosial dan keselamatan kerja. Peraturan terkait mencakup jam kerja dan istirahat, di mana UU Ketenagakerjaan Pasal 79 mengatur bahwa pekerja berhak mendapatkan waktu istirahat minimal setengah jam setelah bekerja selama 4 jam. Selain itu, pekerja juga berhak atas jaminan sosial dan K3. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, setiap karyawan berhak mendapatkan jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup perlindungan terhadap kecelakaan kerja, kematian, dan pemeliharaan kesehatan. Jika perusahaan atau instansi melanggar hak-hak pekerja, mereka dapat dikenai sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sanksi tersebut bisa berupa denda administratif, pencabutan izin usaha, atau bahkan pidana sesuai dengan pasal 183 UU Ketenagakerjaan.